Dari Mehmet, apa yang dijelaskan? Terima kasih Yang Mulia. Yang saya sampaikan di kampung saya, Kampung Cikaso, RT 03, RW 02, yaitu ada aparat yang dipimpin camat yel-yelan memakai baju Prabowo Gibran di malam hari. Waktunya jam 9, tempatnya di Ketua RW. Yang memimpin, yang mengatakan 1, 2, 3-nya Pak Camat, yang baris Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua Sekretariat PPS. Camat mana, Pak? Camat Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Namanya siapa itu? Haji Rudianto SH, Pak Camat. Yang baris Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua Sekretariat PPS. Camat mana, Pak? Camat Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Namanya siapa itu? Haji Rudianto SH. Kepala Desanya Haji Eka Surya Setiawan. Anggota Sekretariat PPS-nya Njet, itu Ketua RW 02. Orang tersebut dipimpin oleh Camat Rudianto SH, itu yang dikatakan 1, 2, 3, dan yang memimpin di barisan itu Sekretariat PPS, orang Sekretariat PPS Puji Setiabudi. Semua ada berapa itu? Semuanya ada 7 orang berikut camat, tapi yang di belakang masyarakat banyak gitu, Pak. Oh, berapa orang? Semua yang sudah ada bukti aja, yang sudah dipanggil ke Bawaslu itu kan saya tindak lanjuti, itu sudah 18 orang yang dipanggil. Saudara nggak ikut? Saya juga dipanggil, ikut hari pertama saya, hari kedua Pak Kepala Desa dan lain-lainnya itu hari kedua. Semuanya yang sudah dipanggil di Bawaslu itu 18 orang. Tapi sampai dengan hari ini saya tidak mendengar dan tidak tahu tindakannya itu seperti apa. Waktu kegiatan itu saudara ikut tidak? Waktu kegiatan di kampung saya melihat, karena itu di kampung saya, dekat saya. Tidak ikut ya, tapi ya? Tapi tidak ikut saya, karena orang-orang itu semua sudah tahu bahwa saya orang kader PDI Perjuangan. Oh. Begitu, Pak. Dan waktu kejadiannya itu kan malam hari Selasa malam Rabu, tanggal 6 malam tanggal 7. Pas tanggal 7-nya saya langsung laporkan ke Panwas. Ini sebentar. Ini kegiatannya seperti apa sih, Pak? Kegiatannya itu mohon maaf ya, saya praktekkan ya. Sebentar ya, saya berdiri ya. Kan orang itu berbaris semua. Berbaris. Di lapangan ini? Di depan rumah, di Ketua RT. Pak Camatnya di depan. Yang di sininya Kepala Desa. Yang di sininya tokoh masyarakat yang ke satunya. Itu yang mimpin yelnya itu orang Sekretariat PPS. Kami relawan Iing siap untuk memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran. Siap, katanya semua kan begitu. Camat HP-nya di sini dipegang gitu. Dan setelah itu ini 18 orang ya. Setelah itu gitu, Pak. Mehmet. Besoknya kan saya lapor ke Panwas. Saya lapor ke Panwas tanggal 7 jam 9 pagi. Laporkan, ditangani. Ada buktinya, bukti saya laporannya saya udah berikan ke tim hukum saya. Bukan, Pak Mehmet nggak dokumentasikan lewat HP, lewat. Iya, waktu saya lapor, saya foto itunya, dokumenkan gitu. Setiap itu saya ada, termasuk itu videonya ada, sudah saya serahkan ke tim hukum saya, gitu. Wah, tim hukumnya sudah jadi bagian dari alat bukti, Pak. Udah, Pak. Mulia. Jadi saya nggak ngarang-ngarang, Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa, Pak. Jangan banyak pertanyaan yang berbulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasnya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain selain daripada yang ada, yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa ngurangi, nggak bisa menambahi. Seperti itu. Sudah cukup. Kalau begitu,
Iya. Pak Mufti, iya sudah. Gimana Pak? Enggak ditanya lagi, nanti ditanya yang lain. Sekarang Pak Mufti, apa yang dijelaskan Pak? Baik, Yang Mulia, saya ingin menyampaikan terjadi ketidaknetralan dan keberpihakan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ada satu momen di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini, yaitu tentang kesaksian dari orang tim Ganjar Mahfud di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini, di mana Bapak ini mengatakan bahwa dia tidak mungkin berbohong karena sudah disumpah dan sedang puasa. Dan dari momen itu, ya, Ketua MK atau Hakim MK Soehartoyo ya ketawa dan mendengar hal itu. Nah, teman-teman, sengketa Pilpres tahun 2024 ini terus berlanjut dan kita terus memantau melihat bagaimana perkembangan ini. Apakah nanti setiap permohonan dari kubu 01 dan 03 ini diterima atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, bikin Hakim MK tertawa. Saksi dari Ganjar Mahfud ogah banyak ditanya karena sedang puasa. Ya, dia tidak mau ditanya karena sedang puasa. Ketua Mahkamah Konstitusi MK Soehartoyo tak bisa menahan tawa saat mendengar jawaban saat mengajukan pertanyaan kepada salah satu saksi dari kubu pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam sidang lanjutan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU pemilihan Presiden Pilpres 2024 pada Selasa 2 April 2024. Nah, awalnya saksi bernama Mehmet Ali Jaya menyampaikan keterangan adanya ketidaknetralan perangkat daerah yang mengarahkan masyarakat untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Adapun perangkat daerah yang dimaksud yaitu camat, kepala desa, hingga tokoh masyarakat di kawasan tempat tinggalnya di Kampung Cikaso, Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Nah, kemudian dia bahkan sampai berdiri dari tempat duduknya untuk memperhatikan suasana saat para perangkat desa atau perangkat daerah mengerahkan sejumlah masyarakat supaya mendukung Prabowo Gibran. Saya praktikin deh. Saya berdiri, ya, kan itu orang berbaris semua di depan rumah ketua RT, Pak Camat di depan, yang di sini belakang kepala desa. Di samping ada tokoh masyarakat, papar Mehmet dalam ruang sidang MK Jakarta Pusat. Nah, yang memimpin yel-yel orang sekretariat PPS. Kami relawan link siap untuk memenangkan Prabowo Gibran. Satu putaran siap, kata semua. Begitu lanjutnya. Nah, menurutnya ada 18 orang dalam kegiatan tersebut dan sudah dilaporkan kepada Panwaslu. Dia bahkan mengaku memegang bukti laporannya. Saat itu Soehartoyo bertanya apakah saksi memiliki bukti dokumentasi atas kegiatan yang diceritakan atau tidak. Anda dokumentasikan? Tanya Soehartoyo. Ya, waktu saya lapor saya foto itunya, dokumenkan, setiap itu saya ada. Termasuk videonya ada saya serahkan ke tim hukum saya, jawab Mehmet. Soehartoyo lantas bertanya kepada ketua tim hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis, apakah dokumentasi yang dimiliki saksi sudah menjadi bagian dari alat bukti atau belum? Menariknya bukan Todung yang menjawab hal itu, melainkan Mehmet. Dengan nada yang tegas, dia memastikan bahwa dirinya tidak mengarang kesaksian, apalagi sudah disumpah sebelum memberikan keterangan. Sudah Pak, jadi saya nggak ngarang-ngarang Pak, karena sudah disumpah tadi pagi, kata Mehmet. Mehmet kemudian meminta hakim tak banyak bertanya kepadanya, apalagi dia sedang berpuasa. Saya orang Islam lagi puasa, jangan banyak pertanyaan yang berat-berat, nanti yang lain saya jelaskan itu, katanya. Nah, mendengar hal itu, Soehartoyo tak bisa menahan senyum, namun sempat membalas bahwa saksi dihadirkan memang untuk ditanya.
Tapi Mehmet seolah tak mau tahu. Dia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin mengarang kesaksiannya. Loh, Bapak di sini untuk ditanya, kata Suhartoyo. Saya nggak ngerti yang lain-lain selain dari ada yang saya alami. Saya nggak bisa mengarang apalagi mengurangi, jawab Mehmet. Nah, Suhartoyo pun tak bisa menahan tawa mendengar pertanyaan itu dan dia akhirnya menyerah dan tak melanjutkan pertanyaan. Ya sudah, nggak ditanya lagi, ditanya lain nanti, kata Suhartoyo sambil tertawa. Nah, ini teman-teman tentang momen saksi dari Ganjar Mahfud ini. Ya, dia meminta kepada ketua hakim Mahkamah Konstitusi supaya tidak banyak ya ditanya, ya supaya hakim tidak banyak bertanya, ya karena katanya dia sedang berpuasa. Nah, itu alasannya, dan apa yang dia sampaikan tadi itu benar adanya, katanya karena benar itu karena dia tidak mungkin bohong karena dia sudah disumpah dan sedang puasa. Nah, teman-teman, itu yang membuat Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo itu tak bisa menahan tawa melihat hal tersebut. Nah, kita lihat berita yang lain, teman-teman. Ya, MK sebut Arsul Sani akan tangani sidang sengketa Pilpres bila tak ada yang keberatan. Ya, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi MK Saldi Isra menanggapi soal peluang Hakim Konstitusi Arsul Sani yang akan menangani perselisihan hasil suara Pilpres 2024. Pasalnya Arsul Sani merupakan Hakim Konstitusi yang diajukan DPR dan berasal dari fraksi P3. Kita tadi sudah mengatakan kita lihat apakah ada di antara para pihak nanti yang mengajukan keberatan terhadap keberadaan Pak Arsul. Kalau ada nanti akan kita bahas. Ya, kalau enggak ada yang keberatan ikut, kata Saldi di kantor MK. Nah, kemudian saat ditanya soal konflik kepentingan antara Arsul dengan P3 sebagai partai peserta pemilu, yang enggan menjawabnya. Ia hanya memastikan akan melihat perkembangan lebih lanjut. Kan masih ada beberapa hari kok, kata Saldi. Untuk diketahui, tim pemenangan nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD telah mengajukan gugatan terhadap hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ya, hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 ini pun telah menyiapkan total sebanyak 40 saksi dan ahli. Nah, teman-teman, inilah tentang Pilpres tahun 2024 ini. Ya, tentu kita masyarakat Indonesia melihat perkembangan ini dan kita terus memantau ini, ya, supaya kita bisa mengetahui mana yang benar di dalam Pilpres ini, ya, sehingga nantinya ya kita bisa mengetahui alurnya dan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi nanti kita bisa menerimanya dengan baik. Terima kasih, berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.